malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur oleh Allah untuk belajar ilmu agama, ilmu kebangsaan, serta bersilaturahim. Yang mudah-mudahan silaturahim kita ini walaupun melalui media sosial tidak mengurangi keberkahan, fadilah daripada silaturahim kita pada malam hari ini. Akhinal kiram dan seluruh jamaah yang kita muliakan, para jamaah pecinta Hizib Ghazali, Hizib Ghufrani dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Mursyidina ilallah Abu Yama Ghufran Al-Bantani. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, beberapa kitab yang sudah kita bahas. Yang kita tahu kitab-kitab ini sudah masuk ke dunia pesantren tanpa disadari bahwa kitab itu sudah ditahrif, telah dipalsukan, dirubah oleh orang-orang kelompok ekstrim. Oleh mereka transformasi daripada Khawarij yang kita kenal sekarang itu adalah Wahabi. Ini nanti saya akan membuka di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu kitab yang disusun oleh Imam Nawawi seperti kitab Al-Adhkar. Maka sebelum jauh ke sana, saya ingin memaparkan apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran. Beliau sering mengatakan kalau sekarang itu perangnya perang salju, kan begitu ya. Perangnya perang apa santri? Perang salju. Artinya secara halus, pergerakannya itu sangat lembut. Apa yang dimaksud dengan siasat mereka atau yang dikatakan perang halus, perang salju, yang sebenarnya mereka itu ingin menghancurkan negara kita, ingin menghancurkan ajaran yang murni dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ini telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Tadi saya baca, kebetulan di sini ada kitab Sahih Muslim dan syarahnya juga ada. Kita monggo yang punya kitab silahkan dibuka. Dalam Sahih Muslim itu hadis yang ke-2516. Dalam riwayat Imam Muslim itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seperti ini. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan kelompok-kelompok ekstrim yang kemarin yang dikatakan dengan Khawarij, yang mengatasnamakan agama, yang padahal tujuannya adalah memberontak. Bahkan di dalam Sahih Muslim ini, kalau kita pahami dalam matan hadis ini, kita akan mengetahui tiga tanda kelompok Khawarij atau kelompok yang ekstrim, pemberontak, yang selalu bertransformasi, baik itu dengan transformasinya Wahabi dan lain sebagainya. Itu ada tiga tanda. Yang pertama, kita tahu bahwa mereka itu gampang mengkafir-kafirkan sesama muslim. Dan yang kedua, selalu memberontak pemerintahan yang sah. Itu pasti. Iya, di antara ciri-cirinya. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam Sahih Muslim, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in wala salatukum ila salatihim bisyai'in wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Jadi kata Nabi, nanti setelah aku meninggal, kata Rasul, akan ada kaum, golongan dari umatku, kata Nabi, mereka pandai membaca Al-Quran, bahkan bacaannya bisa jadi lebih hebat dibandingkan kita-kita, kata Rasul. Mereka sholatnya sama dengan kita, bahkan bisa jadi sholatnya seakan-akan lebih hebat mereka, kelompok mereka, daripada kita. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai, bahkan puasanya mereka akan lebih hebat daripada puasanya kita, kata Kanjeng Nabi. Ini kan sudah dikasih gambaran sebenarnya. Hadis ini dilanjutkan dalam riwayat
sebenarnya perhatikan betapa hebatnya ibadah mereka yang seakan-akan bacaan Qur'annya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi kata Kanjeng Nabi, kilabun nari syarrun. Nah, itu yang harus perhatikan. Tiada lain tiada bukan sebenarnya mereka itu adalah anjingnya neraka. Awas, sampai anjing loh. Kilabun nari syarrun, ya, mereka itu adalah anjingnya neraka. Maka para ulama memahami hadis ini adalah di mana kata Kanjeng Nabi, nanti saat setelah aku tidak ada akan ada kelompok yang mengatasnamakan agama Islam. Nah, ini kita pahami, sholatnya sama, puasanya sama, bacaannya Quran. Di sini sebenarnya rakyat, warga masyarakat sulit untuk membedakan mana yang harus diteladani. Makanya kata Abah sering sekarang itu perangnya perang salju. Kalau orang yang tidak paham dengan sejarah ini, dia akan kerekrut. Karena yang mereka gaungkan ini adalah jargon-jargon agama, atau bahasa lain berkedokan agama. Padahal dia justru ingin memberontak, menghancurkan agama. Itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Terus kemudian di dalam suatu negara, kita ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, dan Imam Ghazali itu menyampaikan hal ini sebenarnya untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Nah, ini kan kadang-kadang orang itu salah paham, wah, jangan suka menyebar kebencian gitu kan. Jangan mengadu domba sesama muslim. Saya katakan, yang mengadu domba itu bukan kita. Kenapa ketika mereka-mereka yang justru menebar kebencian tidak dihujat, kan begitu? Sementara kita buka dengan keabsahannya di dalam kitab, orang masih tidak yakin. Sementara ini yang menyampaikan adalah para imam, para mu'alif terdahulu. Di dalam kitab Ihya, ini lanjutan ya. Kita tahu bahwa negara ini ada 3 komponen yang akan selalu membuat negara ini kokoh. Selagi 3 komponen ini, mau itu dimasuki kelompok apapun, 3 komponen yang ada di dalam negara ini kokoh, kuat, dan bersatu, saya yakin negara ini tetap berdiri tegak. Artinya Pancasila tidak akan pernah dirubah. Bhinneka Tunggal Ika tetap akan bersatu. Siapa saja komponen yang paling fundamental di dalam negara, yang 3 kelompok tadi? 1, ada ulama. Yang kedua, umaro. Yang ketiganya adalah rakyat. Awas, saya yang nomor 1 itu adalah ulama. Yang kedua, umaro. Yang ketiganya adalah rakyat. Beliau Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, ma fasadatir ra'iyatu illa bifasadil muluk. Kata Imam Ghazali, karena ini tahun-tahun politik, biar kita lebih waspada. Di tahun-tahun politik itu gak kenal itu ulama, kiai, gus, habib. Kadang-kadang kalau sudah ada duit di depan mata, ya sudah. Artinya yang ditaruhkan itu adalah negaranya, agamanya bisa hancur. Istarau thamanan qalila. Mereka jual dengan harga yang murah. Agama itu nggak ada harganya. Wibawa ulama tidak ada harganya. Wibawa habaib tidak ada harganya. Wibawa gus tidak ada harganya. Wibawa kiai tidak ada harganya. Kalau sudah dijual dengan duniawi. Ini diperingatkan keras oleh Imam Ghazali. Kenapa saya sampaikan begini? Karena tadi ada yang WA ke saya. Ada yang WA ke saya mempromosikan partai. Saya bilang, kita ini loh, sebenarnya awalnya menghujat. Dia menghujat kita. Ujung-ujungnya itu malah meng-share promosi calon presiden. Saya bilang, kita kalau pengen bukti bisa saya tayangkan. Ujung-ujungnya begini, secara singkatnya,
Awas 2024 jangan salah pilih katanya. Si A begini-begini, si B begini-begini. Pemimpin yang akan benar itu adalah si C, seperti itulah gampangannya. Mengajak kepada saya untuk mengiyakan dia. Saya bilang begini, Mas, mohon maaf, mohon izin Mbak, saya bilang, kita ini diajarkan oleh Abu Yama Magufron untuk tidak masuk dalam politik praktis, apalagi memihak satu di antara mereka. Masalah urusan pilihan terserah kamu aja, saya bilang gitu. Nggak balas lagi orangnya. Ingat ya, yang dipertahankan oleh Abu Yama Magufron dalam kondisi seperti ini itu bagaimana caranya ulama ini terjaga jangan sampai terjerumus dalam hal-hal duniawi. Kalau ulamanya saja sudah dibeli dengan duniawi, bagaimana negara bisa maju? Kan begitu. Nih, saya bacakan ya. Dalam Ihya, Imam Ghazali mengatakan begini. Ma fasadatir ra'iyatu illa bi fasadil muluk wa ma fasadatil muluku illa bi fasadil ulama fa fasadul ulama bil istilahi hubbil mali wal jah. Sampai kapanpun negara itu tidak akan hancur selagi rakyatnya itu bersatu. Ingat, rakyatnya harus bersatu. Dan rakyat itu tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah rusak rakyat selagi pemimpinnya baik. Karena rusaknya warga masyarakat, rakyat tergantung dengan rusaknya para pemerintah. Ini kita adil, semuanya kita serang, kita pahamkan dengan ilmiah. Begitu juga kata Imam Ghazali, pemerintah tidak akan pernah binasa, pemerintah tidak akan pernah rusak kecuali dengan rusaknya para ulama. Lalu apa yang membuat rusaknya ulama tersebut? Kata Imam Ghazali, wa fasadul ulama'i bistilahi hubbil mali wal jah. Ini ketentuannya kata Imam Ghazali. Rusaknya ulama itu dengan dua faktor. Satu, karena jabatan. Kedua, karena harta. Maka kalau kita memahami dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kita rame-rame masyarakat nanti untuk memilih, andai kata ya, di 2024 pesta demokrasi, kalau ulamanya justru bistilai hobil malwajah, bagaimana bisa negara ini akan makmur? Tetap tidak bisa, karena kuncinya di ulama. Itu yang dijaga betul-betul oleh Abu Yama Magufron. Maka salah orang yang chat ke saya mengajak seakan-akan untuk mendukung satu pihak. Wah, salah sasaran itu, salah alamat palsu. Yang dijaga oleh kita ini bergembar-gembor setiap malam. Ini mengajak supaya menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk para ulamanya jangan sampai bistilahi hubbil malwaljah. Karena kalau itu yang menjadi pegangannya ulama, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, negara ini hancur. Lalu siapa nanti yang akan membereskan? Ya sudah, kalau begitu ya tinggal tunggu malaikat, benar kata Abah. Tinggal tunggu malaikat sudah nongkrong. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Maka beliau diakhiri kalimat ini, wallahul musta'an ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam setiap keadaan apapun. Saking khawatirnya ini terjadi di zaman Imam Ghazali juga. Makanya yuk, di masa-masa sekarang itu yang betul bukan hanya sekedar istilahnya memilih si A, si B, si C, tapi kita bagaimana caranya untuk menjaga NKRI ini utuh. Gitu ya. Makanya ketika ada orang yang tadi WA ke saya, ya itu salah sasaran. Untuk yang terakhir, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti para santri ataupun mungkin yang sudah pernah membaca ini, karena kitab Riyadhus Shalihin ini adalah karya Imam Nawawi sama dengan Al-Adhkar. Sama, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, mereka orang Wahabi membuang faslun fi ziyarati qabrin Nabi. Jadi fasal ziarah ke makam kanjeng Nabi dibuang. Mereka ganti dengan faslun fi ziyarati Masjidin Nabawi. Ketika kitab Riyadhus Shalihin itu tidak ada pasal tersebut, maka bisa dipastikan itu adalah dipalsukan oleh Wahabi. Lebih-lebih terjemah.
Awas ya. Di dalam terjemah Riyadhus Shalihin ini kan banyak. Karena Riyadhus Shalihin ini rata-rata digunakan untuk para dai. Yang ceramah biasanya ceramah-ceramah yang instan. Mereka ingin menjadi mubalik, entah menjadi mubalik di mana saja, mereka membeli terjemah. Saya pernah baca dalam Riyadhus Shalihin itu yang terjemahnya itu banyak catatan kaki yang sengaja dimasukkan oleh mereka untuk mendoktrin kita sebagai santri. Dalam hal ketauhidan, dalam hal tentang jihad, dalam hal khurafat dan bid'ah. Makanya kalau orang yang ngajinya Riyadhus Shalihin ini yang terjemah, sudah bahaya banyak. Ya. Yang asli kitab kuningnya aja sudah dirubah, apalagi terjemah. Itu saja yang saya himbau, mudah-mudahan ini bisa didengar. Artinya sampai dini hari belum terselamatkan sebenarnya. Masih tercetak di mana-mana, dijual bebas. Makanya kalau ada yang bertanya, terus bagaimana solusinya? Ya ini tetap dari Kementerian Agama, MUI, PBNU harus bertindak. Gitu kan? Kalau tidak mau bertindak, ya itu mah bisa dibaca. Bagaimana tuh kalau mau bertindak? Kan begitu. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan kita semua selalu mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila. Mungkin itu saja Pak Imron. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.